wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rutania Kinanti Mulati, NIM 1802050585, kelas 18A2, Prodi D3 Rekam Medis, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Butabangsa Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem reproduksi dan uregenital yang diampu oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini. Sebelum menyampaikan materi, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi Universitas Butabangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur ovum yang sudah matang. Sel telur yang telah dibuahi berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Zigot yang berada di dalam rahim akan terus-menerus tumbuh dan berkembang menjadi embrio sampai dilahirkan. Masa kehamilan sekitar 9 bulan 10 hari. Dalam rahim, embrio akan mendapatkan makan dari tubuh induk melalui plasenta atau ari-ari. Embrio di dalam rahim dilindungi selaput pembungkus, yaitu amnion, chorion, saccus velatinus, dan allantosis. Amnion adalah selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embrio. Dinding embrio mengeluarkan getah berupa air yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan guncangan. Yang kedua, chorion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion. Chorion dan allantosis akan tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. Yang ketiga, saccus velatinus adalah dinding amnion plasenta. Saccus velatinus merupakan kemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama. Yang keempat, allantois terletak di dalam tali pusar. Allantois berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi. Waktu embrio berkembang, jaringan epitelnya menghilang dan tinggal pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung embrio dan plasenta. Yang pertama, pre-implantation period. Selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang dari 1 sel sampai 16 sel atau morula. Morula tumbuh dan berdiferensiasi menjadi 32 sel. Zigot berjalan di sepanjang oviduk, setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dalam endometrium uterus. Morula berbentuk bola berungga yang disebut blastosit. Blastosit mempunyai lapisan luar yang disebut trofoblast. Trofoblast membentuk membran embrio chorion dan amnion. Chorion mengalami perkembangan lebih lanjut membentuk vili. Vili tumbuh menjadi plasenta. Pada perkembangan lebih lanjut antara fetus dan plasenta dihubungkan oleh tali pusar. Fungsi plasenta yang pertama sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan janin. Yang kedua, melindungi janin dari penyakit dan membentuk imunitas secara pasif. Yang ketiga, melindungi janin dari organisme patogen dan menghasilkan antibodi. Yang kedua, embryonic period. Tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala. Ciri wajah makin terlihat jelas, telinga, mata, hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal. Terbentuknya lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari. Daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran. Hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut. Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan. Embrio pada akhir periode ini disebut fetus. 3. Fetus period. Selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat. Proporsi kepala akan berkurang sebesar setengah dari seluruh panjang tubuh. Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal. Mata sudah mengarah ke lateral dan ke bagian depan wajah. Telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata. Lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas. Osifikasi tulang. Jenis kelamin fetus sudah terlihat secara eksternal pada bulan ketiga. Pada bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutup oleh rambut. Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu. Glandula
Sabesea atau kelenjar minyak di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayi dilahirkan, kurang lebih 7-8 bulan. Lemak muncul pertama ketika jaringan lemak berdiferensiasi dan berproliferasi sejak minggu ke-14. Pada 2 bulan terakhir kehidupan fetus, lemak mengisi berat badan bayi pada saat kelahiran. Untuk 3 bulan atau 12 minggu, ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan telah berkembang baik. Alat kelamin luar antara pria dan wanita mulai dapat dibedakan. Paru-paru mulai jelas, adanya gerakan-gerakan kecil pada janin. Untuk 4 bulan atau 16 minggu, detak jantung sudah dapat dirasakan. Terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh, kulit berkembang sepenuhnya. Sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya, muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala. Gerakan janin pun meningkat. Untuk masa 9 bulan atau 38 minggu, semenjak minggu ke-16 sampai saat kelahiran terjadi akumulasi lemak di bawah kulit. Menjelang minggu ke-22, janin mulai membuka matanya. Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya. Terjadi kenaikan gerak badan yang sangat cepat. Pada bulan ke-7, posisi kepala bawah sebagian persiapan untuk melahirkan. Birth atau kelahiran. Kelahiran anak alami adalah sebuah teknik kelahiran dengan penggunaan bantuan medis minimal, terutama anestesik atau penghilang rasa sakit atau nyeri. Yang kedua, defek kelahiran adalah sebuah ketidaknormalan fisik atau mental yang hadir pada saat kelahiran. Yang ketiga, kelahiran banyak adalah kelahiran dalam masa kehamilan tunggal yang meliputi kelahiran lebih dari satu bayi seperti 2 atau kembar, atau 3 triple, atau 4 quadruple. Labor proses atau proses persalinan. Proses persalinan dalam ilmu kedokteran dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap kurang lebih 10 cm. Dalam proses persalinan normal, memerlukan waktu sekitar 12-20 jam untuk anak pertama. Tahap kedua yaitu setelah pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi sampai lahir, memerlukan waktu sekitar 2 jam. Pada tahap ketiga, mulai saat bayi lahir sampai keluar ari-ari. Pada tahap ini, otot rahim berkontraksi, serviks membesar, dan bayi didorong keluar. Persalinan yang normal umumnya kepala bayi keluar terlebih dahulu dan diikuti bagian tubuh lainnya. Pada saat berkontraksi, amnion pecah dan cairan amnion keluar bersama bayi untuk melicinkan jalan keluar. Secara normal, tahapan ini hanya memerlukan waktu setengah jam. Untuk tahap yang keempat, yaitu 1-2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Pada tali pusar tidak terdapat jaringan saraf, sehingga tidak terasa sakit sewaktu dipotong. Keluarnya plasenta terjadi kira-kira 30 menit setelah bayi keluar karena dinding rahim berkontraksi lagi. Childbirth atau nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan. Cairan berwarna merah, gelap, merah muda atau coklat. Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak, tidak menyengat. Fungsinya, organ-organ yang berperan selama kehamilan atau rahim, serviks, vagina akan kembali seperti sebelum hamil. Reproduction health, pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja agar mempunyai kesehatan reproduksi yang sehat, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi, usia perkawinan, serta mengadakan perencanaan dan mengatur kehamilan. Pencegahan bahaya narkoba dan minuman keras pada organ reproduksi. Pengenalan pengaruh sosial media terhadap perilaku seksual dan kekerasan seksual serta cara menghindarinya. Meningkatkan pemahaman agama serta terbuka dalam berkomunikasi mengenai masalah kesehatan reproduksi. Pengenalan berbagai penyakit menular seks atau PMS dan HIV/AIDS serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pre-implantation
14